warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkatan bagi kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan, baik yang gaib maupun yang syahadah. Mudah-mudahan keberkahan itu menembus hati kita, jiwa kita, kehidupan kita, dunia kita, pada kubur kita dan akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, idza ja'akal maut intabahta waqtun la yanfa'ukal intibah. Apabila sudah datang kematian itu, maka tidak berguna lagi lah untuk mengetahui tentang kematian itu. Tidak bermanfaat lagi apapun yang ada, kecuali apa yang engkau bawa daripada pengetahuan, ilmu, amal yang engkau lakukan selama ini di dunia. Karena itu kita berdoa kepada Allah, kata Syekh, Allahumma nabihna min naumatil ghafilin. Ya Allah, nabihna, ya Allah, beri kami peringatan, beri kami ingatan, min naumatil ghafilin, tentang orang-orang yang gopil, orang-orang yang lalai dari tidurnya, ankal jahilin, yang mereka itu adalah orang-orang jahil, sehingga kami terus-menerus menjadi orang yang sadar diri akan keagungan dan kebesaran-Mu, akan hakikat hidup ini sesungguhnya untuk apa. Ya qaumi, astahyu minallahi ta'ala haqqal haya. Karena itu wahai anak-anakku, kata Syekh, ada cara supaya engkau makin dekat dengan Allah, supaya engkau diperhatikan oleh Allah. Ada cara supaya kamu bisa lebih diperhatikan dengan Allah. Apa Syekh kira-kira? Apa banyak sujud rakaat malam hari sampai 300 rakaat, sampai 100 rakaat malam hari? Tidak, kata Syekh. Terus apa ya Syekh? Astahyu minallahi ta'ala haqqal haya. Ialah engkau harus bisa merasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malu Bipai, kawalah malu dengan Allah. Nah, la takfalu jamanakum yadi. Janganlah engkau gopil. Gopil itu lalai di setiap situasi keadaanmu untuk tetap malu kepada Allah. Qad istagaltum bijami'i ma la ta'kulun wa ta'maluna ma la tudrikun. Apakah engkau tidak merasa malu selama ini engkau sibuk dengan seluruh upaya-upaya kamu untuk mencapai cita-cita kamu? La ta'kuluna, engkau sendiri tidak memakannya. Banyak enggak kita mengejar sesuatu yang sesuatu itu ternyata bukan kita makan. Yang kita makan sedikit saja, sesuap nasi, satu bungkus nasi. Pian Bib berapa bungkus? Anu Bib, sekali makan tuh berapa bungkus Bib? Sebungkus saja Bib. Nah, sebungkus saja nih. Tapi yang kita kejar hari-hari berapa bungkus? Mungkin banyak bungkusnya. Paling yang kita makan hanya sebungkus. Berapa banyak itu terjadi? Tapi kamu masih bisa beralasan, ini kan saya mencari nafkah ini untuk hidup sehari-hari, untuk sesuap makan. Ya padahal Pak, sering kalau preman datang kepada Anda, sering apa kata-katanya? Ada jatah anu kajar. Jatah apa Beb? Jatah apa Beb? Oh, jatah preman. Ya kalah. Ini Palui Beb, sangit bana waktu Palui jadi preman. Polisi itu tidak adil jar Palui. Kenapa jar garbus? Coba bayangkan jar. Polisi bisa jadi preman jar.
Kalau preman ya kenapa tidak bisa jadi polisi, Jar? Tidak adil nih, Jar. Coba lo. Ya kalau lah preman apa? Minta jatah rokok. Kasih seharga rokok. Mau nggak dia menerima? Nggak mau. Iyalah, mintanya berapa? Oh, habis kentong, mau habis kentong Jabib. Ya kah? Apalagi? Ya kah? Coba aja. Nah, itu sering terjadi. Apa kamu tidak malu? Kamu mengatakan hanya minta rokok, sebenarnya di hati kamu minta uang emas. Mungkin minta 1 gram, 2 gram emas, atau mungkin minta 100 juta. Kau bercari-cari sehari-hari. Yang kamu kejar untuk mengumpulkan uang, untuk membangun rumah yang mewah, ya kah? Untuk punya istri 2, 3, 4. Belum lagi selir-selirnya. Wis. Tapi masih kamu katakan di hadapan manusia sekedar mencari sesuap nasi. Berapa yang kamu korupsi? 1 miliar, 2 miliar. Di muka pengadilan kamu berkata apa? Sekedar mencari sesuap nasi. 1 miliar yang kamu cari, 10 miliar yang kamu cari. Kenapa kau katakan hanya untuk sesuap nasi? Masya Allah. Ya kah? Wah, jepalo ini. Ini nasib jadi preman jepalo ya. Disinggung orang terus. Wa ta'amaluna ma la tudrakun. Kamu bercita-cita sesuatu, padahal kamu sampai ketika kamu dapat, kamu tidak merasakannya, kamu tidak menikmatinya. Ya kalau banyak lah orang mengumpulkan harta, hatta jurtumul makobir. Itu Al-Quran sendiri madakana. Nasihat saya ini untuk siapa? Al-Quran mengatakan itu. Alhaakumut takasur hatta jurtumul makobir. Celakalah orang-orang yang hanya mengumpulkan harta bendanya, akhirnya masuk liang kubur, bukan untuk amalnya. Dalam kitab Risalah Kusyairi, Imam Kusyairi mengisahkan sebuah hadis. Wa akbarana Abu Sa'id Muhammad ibni Ibrahim wa Ismail qala hadatsana Aban ibnu Ishaq an Anisobih ibni Muhammad an Murrah al-Hamjani an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala jata yaumil ashabi astahyu minallahi haqqal haya'i. Qalu, ujar Nabi kepada para sahabatnya, suatu hari berkata beliau kepada Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qalu, para sahabat berkata, inna nastahyi ya Nabi Allah, sungguh kami sudah melakukan rasa malu itu wahai Nabi. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, kami dapat melakukannya. Qala, berkata Rasulullah, laisa jalika, bukan yang itu, walakin, tetapi manistahya minallahi haqqal haya, tetapi yang orang yang malu kepada Allah itu adalah yang sebenar-benarnya malu itu ialah fal yahfazir ra'sa wa ma wa'a. Orang yang bisa menjaga ra'sa, kepalanya, maksudnya pikirannya, kehidupannya, wa ma wa'a, dan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, tadi, tidakkah merasa malu hatimu ketika pikiranmu berkata bahwa tikus tidak berguna di kehidupan ini? Ya lebih pikiran kan itu? Pikiran. Ada melihat orang duduk-duduk mukanya jelek kayak paloy. Wah, ini bisa penjahat orang nenek. Oh. Ada kumisnya tebal, jabrik apa nih? Janggut, pakai gelang bahar, pakai apa, Bib? Pakaian baju kayak baju lepis tuh, baju apa tuh? Wah, ini bisa penjahat nih, preman di pasar ini. Hanya berjalan, belum lagi kita melihat apa-apa kepada orang itu sudah kita sangkakan buruk orang itu. Itu di mana tuh? Di pikiran kita kan, akal kita kan, kebiasaan kita kan, akhirnya membisikkan di hatinya kita, lalu hati kita mengiyakannya, dikotir kita. Ini langsung mengamalkan katir kemarin lah.
Percaya hati kita. Oh ya, ini kayaknya preman orang nih. Masya Allah, sudah berburuk sang. Itu dalam hadis Nabi, apakah kamu tidak merasa malu dengan cara berpikirmu itu? Hilangkan. Wal yahfazil batna wa mahawa. Hendaklah engkau memelihara, kata Nabi. Tidakkah engkau merasa malu mengisi perutmu dengan sesuatu yang tidak halal, dengan sesuatu yang Allah tidak ridho atas semua itu. Subhanallah. Mengisi perut dengan cara apa? Dengan cara paksaan. Tidak halal. Yuk, bagaimana caranya kita tidak berbuat yang haram? Alasannya satu, karena merasa malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Lebih bagus lagi malu kepada Allah dan Rasulnya. Oh, bagus lagi tuh. Komplit dah tuh. Mau memukul istri, udah jadi. Ingat Allah, ya kah? Malu dengan Allah. Masa wanita yang kita sayangi kita pukul? Aneh kan? Padahal kita sayang. Melihat anak berbuat salah, anak kita pukul, malu, kasihan. Dari mana itu? Anak itu keluar dari istri kita, sumbernya dari kita. Subhanallah, malu kita terhadap keadaan itu. Wal yaskuril mauta wal balaya, dan hendaklah orang itu merasa malu jika dia lupa daripada mengingat mati dan segala fitnah pada kematian itu. Waman aradal akhirah, siapa yang menghendaki akhirat, tarkaji natal hayatid dunya, maka pastilah dia akan meninggalkan segala perhiasan dunia ini. Maksudnya tipuan-tipuan daripada perhiasan itu. Paman fa'ala zalika, siapa yang melakukan semua itu, faqadistahya minallahi haqqal haya, maka sesungguhnya orang itulah yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala wa sami'tu yaqulu, kata Syekh Imam Qushairi, wa sami'tu Ibnu Atta yaqulu, al ilmul akbar, ilmu yang sangat besar itu ialah al haibah wal haya. Haibah itu ialah merasa kagum dengan Allah, merasakan kebesaran Allah, merasakanlah, bukan mengetahui, karena merasakan keagungan Allah, dan timbulnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang paling hebat, dan dia hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa hikmah bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita memaknai hidup ini adanya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keburukan, kealpaan yang seharusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setidak-tidaknya seharusnya menurut hati nurani kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullah.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.